Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel gue Amira. Buat kalian yang lagi cari tempat ngopi, rekomendasi liburan, atau tempat-tempat yang unik dan menarik, semoga channel ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Hari ini gue bakalan kasih tunjuk ke kalian villa yang cukup menarik di Instagram nih. Bahkan manajemen villanya setiap open booking itu selalu cepet banget sold outnya. Nah sekarang kita cobain nih, kira-kira worth it nggak ya? Jadi villa ini adalah Villa Forest. Lokasinya ada di Jalan Raya Puncak, Kelurahan Citeko, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Untuk alamat lengkapnya ada di layar dan di description box ya. Nah ini adalah area parkirnya. Di bawah itu muat 3-4 mobil, sementara di atas itu hanya muat 1 mobil. Dan yang untuk di bawah ini nggak ada pagernya ya, tapi katanya sih penjaganya selalu jagain. Terus letak villa ini tuh bener-bener di depan jalan raya yang kalau mobil lewat itu kencang-kencang banget, jadi harus super hati-hati apalagi buat yang bawa anak kecil ya. Langsung aja kita masuk ke dalam. Nah di depan mobil ini ada satu akses pintu masuk ke dalam, tapi terlalu sempit, jadi kita lewat samping sini aja. Jujur mau masuk lewat pintu manapun tuh emang agak sempit sih aksesnya, tapi ya udahlah ya. Untuk waktu check-innya yaitu jam 3 sore, sementara check-outnya maksimal jam 12 siang di keesokan harinya. Begitu masuk langsung kelihatan ruangannya sangat terbuka. Tema dari villa ini adalah modern klasik. Mereka pakai dindingnya tuh kelihatan full bata dari ujung ke ujung ya. Untuk di ruang keluarga atau ruang tamu ini cukup banyak sofa, ada rak sepatu, terus banyak extra bed. Kita dapat 12 extra bed karena memang kapasitas villa ini tuh 20 orang. Terus tersedia juga TV, internet, beserta perlengkapan karaoke yang kabelnya udah agak error lah ya, jadi suaranya hilang timbul gitu. Pas keluarga gue mau karaokean udah keburu bete, walaupun udah dibantu benerin sama staffnya tapi tetap aja kayak gitu. Terus ini adalah ruang makannya. Nah itu pintu yang tadi ada di depannya mobil itu loh guys. Nah di Villa Forest ini ada 4 kamar. Ini adalah kamar pertamanya dan ini master bedroom kalau nggak salah. Ini juga satu-satunya kamar yang di dalamnya ada kamar mandi. Untuk layout kamarnya sendiri sebenarnya standar aja, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, nuansanya putih-putih gitu, cukup estetik. Nah kalau kita nginep di villa ini disediakan 9 handuk. Kalau misalkan kita nggak bawa handuk, kita bisa pakai handuk di sini, tapi cuma disediain 9. Kalau untuk kamar mandinya sebenarnya cukup bersih, tapi airnya tuh nggak stabil keluarnya, kayak mesin pendorongnya tuh kurang kuat gitu. Nah di sini juga ada water heater, tapi dia juga nggak stabil, jadi keluarnya panas dingin. Ini semua berdasarkan pengalaman gue nginep di sini. Nggak tahu kalau kalian pernah nginep di sini kayak gimana, coba tolong komen di bawah ya guys. Kalau untuk kamar kedua dan kamar ketiganya sebenarnya sama aja, paling yang ngebedain pajangan-pajangannya, terus sama nggak ada kamar mandinya. Kalau untuk kamar yang keempat ini agak beda sendiri, jadi dia tuh pakainya bunk bed, kasur yang atas bawah gitu, dan kamarnya agak sempit ya, bisa lah ya buat anak-anak. Nah di antara kamar yang ketiga dan kamar yang keempat itu ada kamar mandi yang kedua. Jadi kamar mandi yang letaknya itu di luar. Begitu masuk sih layoutnya agak aneh ya. Di sini kayak ada tempat kosong gitu ya, mungkin buat naro-naro barang. Terus di sini ada toiletnya. Begitu kita masuk ke dalam lagi baru ada shower dan wastafelnya. Untuk air dan water heaternya sama aja kayak kamar mandi yang pertama, sama-sama nggak stabil. Untuk kebersihannya menurut gue WC-nya agak kurang bersih sih. Nah pada saat booking itu info yang tertera adalah villa ini terdiri dari 4 kamar dan 3 kamar mandi, 1 di luar. Nah berarti yang 1 itu di luar dari area villa ini. Tapi ternyata yang 1 laginya itu adanya di depan kolam renang, dan itu jatuhnya kayak kamar mandi bilas gitu sih, karena nggak ada WC-nya. Jadi yang benar-benar kepake itu ya cuma yang ada di dalam villanya aja, karena ya WC-nya yang ada cuma di situ gitu loh. Dan kayaknya kalau orang mau lari jauh-jauh keluar buat pakai kamar mandi agak repot sih. Jadi menurut gue villa ini kurang kamar mandi. Masukkan aja sih buat pihak villanya, karena menurut gue dengan kapasitas 20 orang itu kurang banget kamar mandi 2, apalagi yang satunya ada di dalam kamar. Nah terus ini ada area luarnya, area teras, terus ada gazebo, terus ada tempat gatheringnya. Di tempat gathering ini cukup banyak disediakan meja dan kursi buat kita santai-santai lah sama teman-teman kayak
kayak sama keluarga kayak. Terus di sini juga disediakan alat buat barbekyuan gitu. Jadi kalau kita mau barbekyuan enak nih, kita tinggal bawa bahan-bahannya aja, tinggal bakar-bakar deh di sini. Jangan lupa juga ya guys bawa arangnya karena mereka nggak nyediain di sini. Pokoknya menurut gue area outdoornya sih asik banget, dan selama gue nginep di villa ini, gue itu paling sering duduk-duduk atau ngobrol-ngobrol di area ini. Oh iya, entah kenapa di villa ini tuh banyak banget kucing. Mungkin ada sekitar 6 kucing yang ada di sini, dan mereka itu nggak bisa diusir. Kalau kita usir mereka balik lagi. Jadi kayak mereka udah tinggal di sini aja gitu. Terus kucingnya nggak ada yang takut sama orang. Jadi mereka naik-naik ke atas meja, terus juga suka ngambil makanan kita. Pokoknya buat yang takut sama kucing, kayaknya kalian akan takut deh. Nah, ini adalah area kolam renangnya, dan untuk ke situ kita harus turun beberapa tangga. Jadi kalian harus hati-hati, apalagi kalau pas lagi basah. Ini tuh benar-benar licin. Terus di sini tersedia beberapa kursi, mungkin ada sekitar 5 kursi. Terus juga ada jemuran handuk di sini. Untuk kolam renangnya itu cukup luas, jadi kerucil-kerucil itu udah benar-benar puas main air di kolam ini. Nah, buat yang mau booking villa di The Villa 100 ini, kalian benar-benar harus merhatiin peraturan-peraturan yang mereka buat. Contohnya salah satu peraturan adalah kita itu nggak boleh menggunakan sampo atau sabun di kolam renang ini, karena kalau sampai ketahuan kita akan didenda sebesar 5 juta rupiah. Nah, terus ini adalah area kamar mandi yang terakhir atau kamar mandi ketiga. Jadi dia itu sebenarnya kayak kamar mandi bilas kalau kita habis berenang sih. Gak ada toiletnya, jadi ya udah gitu aja. Sebenarnya kalau ada WC-nya aja tuh masih mending guys, karena kita nih yang muda-muda bisa pakai kamar mandi yang di bawah ini walaupun jauh, daripada kita harus rebutan di dalam. Oke lah, kita lanjut lagi. Gue sampai lupa belum ngasih tunjuk dapurnya. Nah, di dapur ini ada kompor, ada magicom, terus ada banyak alat makan, terus disediakan panci, teflon, segala macam lah pokoknya alat masak ada microwave juga. Terus kita disediakan 1 galon untuk minum. Nah, pas sudah mau maghrib, tiba-tiba ada insiden lampu kamar mandinya ketap-ketip, nggak bisa nyala dengan benar, sehingga membuat keluarga gue bete dan kesel karena kamar mandinya cuma 2, terus yang satu kayak gini gitu. Akhirnya gue mengajukan komplain ke staffnya dan gue minta tolong banget untuk langsung dibenerin. Akhirnya mereka ngakalin dengan gimana pun caranya, pokoknya mereka bikin sambungan keluar jendela sehingga bisa membuat lampu kayak tadi. Setelah gue ngecek sekeliling villa karena udah mulai gelap, ternyata banyak banget lampu-lampu yang mati. Kata staffnya memang banyak yang koslet, tapi makasih banget Pak Gandhi udah usahain biar lampu teras dan lampu kamar mandinya nyala lagi. Untuk penerangan sekitar taman, teras, menurut gue sebenarnya kurang terang, jadi hati-hati deh kalau misalkan kalian mau ngelangkah pas sudah gelap nih di luar. Untuk lampu dalam aman semua kecuali lampu ruang makan ini jangan dimatiin kecuali emang udah mau tidur ya. Kalau enggak nanti kayak gini, pas dinyalain beberapa mati, tapi pas didiemin lama-lama nyala semua sih. Masukan gue untuk manajemen villanya, kayaknya udah mulai harus diperhatiin nih kondisi villanya, apa aja yang mesti dibetulin, karena villa ini kan penuh terus. Kasian kalau tamu-tamunya ngalamin trouble kayak gue atau mungkin lebih parah daripada gue. Nah, ini adalah suasana pagi di Villa Forest ini, cantik banget pemandangannya. By the way, semua yang gue share ini murni pengalaman gue menginap di sini, nggak ada unsur atau niat menjelekkan sama sekali. Jadi segitu dulu aja videonya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke channel gue. Dan jangan lupa masih ada giveaway di video yang ini. Cek ya buat yang mau ikutan. Sampai ketemu di video selanjutnya.